iblis. Maka dari itu iblis bebas membuat apa di muka bumi ini. Juga tadi ya mencari pasukan-pasukannya ya. Iya. Berarti memang itu nyata ada bahwa mereka sering berkomunikasi, itu nyata ada itu, Pak. Berkomunikasi dengan manusia maksudnya. Iya, artinya iblis berkomunikasi dengan manusia itu nyata ada ya itu ya. Ya memang ada, kan banyak iblis berwujud manusia, banyak. Itu memang sudah tergantikan ya, Pak ya, artinya seperti itu ya. Nah, tentunya kan kemarin kan juga ada kekhawatiran pastikan Indonesia ini akan kena ini ya, Pak ya. Iya. Dalam pandangan sisi gaib ini, Mbah Anggor ini bagaimana ini pandangan dari sisi gaib ini? Nantinya kalau terjadi benar itu perang dunia ketiga, ya kan? Itu Indonesia itu akan bernasib seperti apa ini, Mbah Anggor? Yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kama telubi atini mahabataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Pak Depokan Bedek, memberikan like, membagikan videonya kepada teman-temannya, saudaranya, keluarganya, ke status di media sosialnya, dan yang telah juga memberikan komentar serta doa-doa kepada kita semua. Kami aminkan setiap doa-doa dari subscriber. Semoga doa yang sama kembali lagi kepada subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun ringan, baik itu sakit yang sudah lama maupun yang baru saja, baik itu pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total akan penyakitnya, Allah berikan kekuatan lahir maupun batin, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang ada masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan sanak famili, hubungan dengan koleganya, hubungan dengan lingkungan sekitarnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah yang sekarang ini sedang dialami subscriber, terutama juga yang saat ini sedang mempunyai hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah itu Allah berikan kecukupan serta tidak mengambil hutang riba lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau sedang mempunyai keinginan atau harapan terkait dengan sesuatu hal, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat dari subscriber, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang, baik itu pada hajat pada diri subscriber maupun hajat bersama, semoga segera Allah kabulkan, dan yang tidak terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri,
atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah berikan atau Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sampai berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya robbal alamin. Bagi subscriber padepokan bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin amin. Bagi subscriber padepokan bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berbakti, berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber padepokan bedek semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya, yang dari suaminya, yang dari istrinya, yang dari anak-anaknya, dari usahanya, dari manapun itu berada. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya, Allah hancurkan segala penutup-penutup akan rezekinya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga subscriber padepokan bedek dari segala bala, musibah, bencana, fitnah-fitnah ataupun yang lainnya pada keluarga subscriber padepokan bedek hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini pada kesempatan yang baik ini saya ditemenin oleh Mas Aji. Bagaimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bahagia Mas Aji. Insya Allah Bahagia, selalu bahagia Mas Aji ya. Apa yang membuat bahagia ini Mas Aji? Ya, selalu menerima, Selalu. mensyukuri Selalu. yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah sekali. Jadi kuncinya bahagia itu adalah selalu menerima apa yang diberikan kepada Allah ya. Walaupun itu baik atau buruk, walaupun itu sakit atau bahagia, tetap semuanya diterima ya Mas Haji. Ya, Insya Allah. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh subscriber padepokan bedek dalam memaknai kehidupan ini. Semoga Allah selalu bersama kita semua dalam setiap langkah, selalu dalam ridhonya dan tujuannya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami padepokan bedek akan mencari tahu tentang sekarang ini yang sedang viral-viralnya ya Mas ya, yaitu adanya kemungkinan perang dunia ketiga ini ya kan. Aduh ya kan, kemarin waktu masa lalu bahwa kita sudah terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan ini ada isu bahwa nanti akan terjadi perang dunia ketiga ya kan. Nah, di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat ini dan juga perkembangan zaman yang semakin modern ini, tentunya kita tidak lagi melihat senjata-senjata itu hanya sebatas senjata-senjata yang seperti dulu kala ya Mas Haji ya. Senjata-senjata yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa ya kan. Salah satunya adalah senjata nuklir yang dulu juga pernah digunakan pada era Perang Dunia Kedua ya kan. Sampai 2 kota yang ada di Jepang itu mengalami kerusakan parah dan efek dari radiasinya itu juga tidak sebentar, artinya berlangsung lama. Termasuk juga senjata-senjata kimia. Dari perkembangan teknologi yang ada ini kan negara-negara itu berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah alat ya Mas ya, alat perang, alat untuk mempertahankan diri, alat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah ya. Nah, yang mau kita cari tahu di sini adalah jika keadaan kondisi dunia yang saat ini ada dengan berbagai teknologi yang ada, berbagai macam alutsista atau kendaraan-kendaraan atau komponen-komponen perang yang memang sudah begitu jauh sekali lebih modern. Nah, itu ketika nanti terjadi perang dunia, apa skenario perang dunia itu yang nantinya bisa menyebabkan kekacauan di dunia ini? Nah, kita juga bisa melihat bahwa kemarin juga Presiden kita menyampaikan bahwa ketika nanti perang dunia ketiga itu Indonesia ya Mas ya juga akan kena
Kalau begitu kan ketika Indonesia kena ini kan juga was-was sekali ya. Karena Indonesia juga secara sistem pertahanan dan juga alat pertahanannya juga belum banyak, belum bisa mengcover semuanya ya Mas ya, atau melindungi semuanya ini. Nah, digadang-gadang juga pada Perang Dunia Ketiga ini adalah senjata yang dipakai itu bukan lagi senjata konvensional, tetapi senjata nuklir ini Mas yang mematikan ini. Nah, kita akan cari tahu skenario apa skenario Perang Dunia Ketiga yang nantinya menjadi pemantik atau terjadinya Perang Dunia, dan juga benarkah bahwa Indonesia itu akan terkena imbas dari itu semua ya Mas ya. Nah, kita nanti akan coba bedah semuanya, akan coba kita telusuri bersama. Untuk itu sudah siap Mas Haji? Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Bercahaya bantu saya untuk melindungi rekan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terbentar dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Bercahaya bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi otomatis langsung terbentar dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Bercahaya bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada yang menutupi atau ada yang menghalangnya otomatis langsung hancur penghalangnya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang adanya Perang Dunia Ketiga berupa skenario dan nanti dampaknya pada Indonesia. Apakah benar itu bahwa Indonesia akan terkena dampaknya dan akan mengalami kehancuran? Ketarik ke tangan saya. Kun. Dengan izin Sang Yang Nurani semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semakin kuat energinya, semakin besar energinya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurani apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurani pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurani semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa yang hadir ini? Panggil saja Anggoro. Anggoro? Iya. Mbah Anggoro yang dulu atau beda lagi nih yang sering datang ke Padepokan Bedek? Iya, dulu pernah ke sini. Dulu pernah ke sini, ya? Alhamdulillah. Tapi untuk memastikan bahwa benar ini yang sudah pernah ke sini dan tadi Mbah Anggoro sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbah Anggoro sudah muslim, benar? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti berbincang-bincang ya Mbak ya, ini saya berikan hidangan yang supaya nanti menemani perbincangan kita. Dengan izin Sang Yang Nurjana, ada hidangan di depan makhluk gaib di dalam tubuhnya Mas Haji, tersaji di depannya. Kun fayakun, silakan Mbak. Saya juga sama-sama, saya juga minum ya sekalian Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali ke Padepokan Bedek Mbah Anggoro. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang mungkin sekarang sedang dijalankan ya Bang. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang tugasnya ada di mana?
Alhamdulillah saya bertugas di pesisir pantai utara. Pesisir pantai utara. Iya, Wah, tempatnya Dewi Lancar berarti itu. benar. Oh, bagaimana kondisinya sekarang di pesisir pantai utara? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya, Oh, tidak ada gejolak-gejolak ini kan banyak terjadi bencana-bencana. gitu. Oh, hanya sedikit ya. Iya. Nah, Mbah Anggoro, berarti Mbah Anggoro sudah mengetahui nih kenapa Mbah Anggoro bisa hadir lagi kepada Bekal Bedek ini. Insya Allah saya mengetahui. Oh, ini. Nah, ini kan banyak pemberitaan yang viral itu ya, Mbak ya, bahwa yang dikatakan oleh pemimpin negara terkait dengan nanti terjadi perang dunia. Ini perang dunianya itu juga bukan yang perang dunia yang biasa, kemungkinan akan terjadi perang nuklir ya kan. Nah, itu imbasnya juga Indonesia akan kena. Dari sisi KF ini, Mbak, sebenarnya sinyal perang-perang dunia ketiga itu kalau dalam pandangan gaib itu seperti apa ini, Mbak? Sinyal-sinyalnya ini. Memang sudah dekat waktunya. Kehancuran itu yang mana sekarang sudah mendekati peperangan yang besar. Yang mana peperangan itu sudah akan terjadi, dan kami dari bangsa gaib mempunyai tugas tersendiri. Kami bekerja menghalau dari sisi gaib yang ingin menyerang Nusantara, karena Nusantara ini adalah tempat yang mana banyak berkumpulnya leluhur-leluhur, yang mana leluhur itu dari kalangan kerajaan-kerajaan zaman dulu maupun pada saat perjuangan waktu presiden yang pertama. Oh, Presiden Soekarno ya? Benar. Dan leluhur Nusantara itu menunggu bahwasanya akan ikut berjuang di akhir zaman ini. Yang mana fase akhir zaman, fase yang terakhir ini sudah berjalan. Maka dari itu seluruh leluhur itu sedang menunggu tugas yang akan diberikan atau ditugaskan oleh pemimpin akhir zaman. Menunggu. Iya. Itu dalam posisi keadaan sekarang leluhur ya. Benar. Nah, yang saya mau kan tadi sudah ada sinyal-sinyal kan kata Mbak Anggoro ya. Iya. Nah, ini maksudnya sinyal-sinyal ini bagaimana? Mbak Anggoro melihatnya itu apa? Hanya di Indonesia atau informasi dari luar negeri atau secara umum dunia ini seperti apa ini, Mbak Anggoro? Sinyal-sinyal peperangan itu sudah terlihat, yang mana kami sebagai makhluk gaib bisa melihat dari kejauhan bahwasannya yang akan melakukan peperangan itu bagian dari panglima-panglima Dajjal yang di sana, yang sudah merasuk ke tubuh manusia di luar sana, yang mana manusia itu digerakkan untuk melakukan peperangan
yang mana peperangan itu menggiring manusia untuk pergi kehancuran atau menuju kehancuran. Itu semua sudah ada rancangan dari Panglima Dajjal yang sudah diperintahkan oleh Dajjal. Rancangan-rancangan. Iya. Berarti yang berperang ini nanti juga pasukan Dajjal berperang. Masa pasukan Dajjal berperang antar pasukan Dajjal atau gimana, Mbak? Pasukan Dajjal itu merasuk ke tubuh manusia sana. Yang mana manusia itu diperalat oleh mereka dan untuk menyerang negara-negara yang jelas negara Muslim. Oh, intinya itu. Iya, Oh. karena untuk menjadi pemimpin dunia atau menguasai dunia itu umat Muslim harus dikalahkan dulu. Umat Muslim harus dikalahkan ya. Baru nanti yang apa itu namanya Dajjal dan para pasukannya itu bisa nanti menguasai ya. Iya, Bukanlah sekarang sudah dikalahkan ini secara tidak langsung ini ya. benar, akan tetapi belum sepenuhnya. Kan masih ada yang melawan atau bertahan, tidak mau tunduk dengan aturan-aturan negara adidaya itu. Jadi harus tunduk ya. Iya, Nah, kalau Mbah melihat skenario-nya mereka itu seperti apa konteksnya? Apakah mereka itu akan merasuki terus akan membuat kegaduhan, akan membuat apa itu yang mereka lakukan? Pasukan-pasukan Daya yang wujudnya manusia ya. Jadi ya, yaitu yang jelas makhluk-makhluk itu atau Panglima Dajjal itu diperintahkan masuk ke tubuh manusia-manusia pilihan atau manusia yang ditunjuk mereka atau dipercaya mereka untuk memberikan kegaduhan dunia ini, yang mana memang sudah waktunya perintah itu diperintahkan oleh pemimpinnya, karena sudah waktunya mereka sudah tahu sinyal-sinyal bahwasannya pemimpin akhir zaman sudah membentuk pasukan dan memberi ancaman mereka. Maka dari itu mereka sudah bergerak. sudah bergerak nih. Iya, Jadi di belakang layar yang tidak ada dalam berita atau tidak ada dalam informasi yang kita ketahui sudah bergerak ini, Pak. sudah bergerak. Tujuannya tadi ya kan untuk apa itu berperang melawan negara-negara Muslim ya pada akhirnya gitu ya. Ya, Nah, tentunya kan bukanlah mereka itu tidak menyukai suatu kehancuran, Pak. karena mereka sebenarnya ingin menguasai dunia ini. Sepenuhnya ingin dikuasai mereka. Maka dari itu mengawalinya dengan cara menghancurkan atau peperangan besar. Karena mereka meyakini bahwa mereka itu adalah pemenangnya, karena dari persenjataan mereka sudah di atas dari negara-negara Muslim. Maka dari itu ambisi mereka sangatlah besar, didorong dari dalam, dari bisikan atau yang menggerakkan Panglima Dajjal. Itu nafsu mereka akan lebih kuat untuk segera menghancurkan negara-negara Muslim itu
dengan cara apapun, bukan hanya peperangan, kan, tetapi dari segala macam bentuk, seperti dalam perekonomian, menghancurkan perekonomian antara negara-negara muslim dihancurkan, maupun dari yang lainnya. Dari mulai itu dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu ini, kalau dihitung 1 sampai 10 ini Mbah, ini perang dunia ini sudah nyampe berapa ini prosesnya untuk menuju ke sana? Ini sudah sangatlah dekat. Mungkin tidak sampai 3 tahun itu puncak-puncaknya. Tidak sampai 3 tahun ya? Iya. Artinya kalau ini persiapannya udah lebih dari nilai 7 loh, 70% lebih dong ini ya. Semua siaga gitu, artinya gitu Pak? Benar. Semua negara-negara sudah mempersiapkannya, dari mengamankan rakyatnya masing-masing. Mereka, negara-negara luar sana, membuat bangunan di bawah bumi sana untuk berlindung dari senjata-senjata pemusnah itu. Bunker ini ya? Iya. Nah, tentunya kan ini kan berbeda dengan ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua ya Pak ya? Ya, sangatlah berbeda jauh. Kecanggihannya lebih maju di zaman sekarang. Nah, senjata-senjata yang disebutkan sebagai nuklir itulah ya, pemusnah itu sebenarnya kalau dari sisi gaib itu seperti apa Mbak? Memang itu sebenarnya itu adalah makhluk Allah, yang mana di dalam bahan itu semuanya itu makhluk Allah, dan yang menggerakkan adalah makhluk Allah. Akan tetapi banyak disalahgunakan karena manusia-manusia tanpa mempunyai keimanan atau beragama Islam itu menyalahgunakan menjadi senjata pemusnah. Artinya sebenarnya itu kalau dimanfaatkan juga jauh akan lebih baik ya. Benar. Untuk umat manusia ya. Iya. Itu kalau boleh tahu, berarti kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, apa yang menyertai itu, atau dalam materi itu, atau dalam nuklir itu apa itu? Jikalau itu disalahgunakan, maka di dalam bahan itu disusupi bangsa iblis, yang mana bangsa iblis itu mendorong manusia untuk membuat bahan itu sebagai bahan peledak yang bisa musnahkan banyak manusia. Berarti kalau tidak digunakan dengan baik, yang digunakan untuk memusnahkan itu ada iblis-iblisnya di situ tuh Pak? Iya, itu yang bekerja iblis. Karena iblis sangatlah pintar dan menguasai ilmu alam semesta ini. Kekuatannya juga sangatlah tinggi. Kekuatannya sangat tinggi gitu ya. Iya, ilmu di alam dunia ini sudah dikuasai bangsa iblis. Maka dari itu iblis bebas membuat apa di muka bumi ini. Juga tadi ya, mencari pasukan-pasukannya ya. Iya. Berarti memang itu nyata ada, bahwa mereka sering berkomunikasi, itu nyata ada itu Pak? Berkomunikasi dengan manusia maksudnya? Iya, artinya iblis berkomunikasi dengan manusia itu nyata ada ya itu ya? Iya, memang ada.
sudah kan banyak iblis berwujud manusia banyak. Itu memang sudah tergantikan ya Mbah ya, artinya seperti itu ya. Nah, tentunya kan kemarin kan juga ada kekhawatiran pastikan Indonesia ini akan kena ini ya Mbah ya. Iya. Dalam pandangan sisi gaib ini, Mbah Anggor ini bagaimana ini pandangan dari sisi gaib ini? Nantinya kalau terjadi benar itu perang dunia ketiga, ya kan? Itu Indonesia itu akan bernasib seperti apa ini Mbah Anggor? Yang jelas semua, jikalau bahan peledak itu atau pemusnah itu benar-benar sudah diledakkan, maka dari itu maka seluruh dunia ini akan terdampak. Walaupun tidak terkena ledakannya, akan tetapi terdampak dari asap maupun dari radiasi itu. Dan untuk Nusantara, karena Nusantara ini adalah negara yang memang Allah lindungi, dan yang mana di Nusantara ini sangatlah berbeda, karena di sudut-sudut Nusantara sangatlah dijaga ketat dari bangsa malaikat maupun dari leluhur-leluhur Nusantara yang sudah dimuslimkan dan sangat menjaga ketat. Kan tetapi semua itu jikalau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah dijaga ketat, belum tentu semuanya akan selamat. Karena semuanya itu tergantung manusianya itu sendiri. Manusia jikalau memang mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan selamat. Kan tetapi jikalau melupakan Allah atau jauh dari Allah, maka manusia itu akan terdampak. Jadi ini kembali lagi ya. Berarti kalau begitu agenda yang sekarang ini leluhur lakukan jika untuk mengantisipasi perang itu tadi melindungi tadi. Benar. Oh, itu melindunginya gimana itu kalau bisa dijelaskan? Karena pemimpin akhir zaman sudah menempatkan paku-pakunya di sudut-sudut Nusantara ini dan menjaga seluruh Nusantara ini dan dibekali dari ilmu gaib. Maka dari itu Nusantara ini memang sangatlah berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi tidak ada yang menyamai ini. Tidak ada. Nah, tadi kan Mbak mengatakan bahwa ketika itu terjadi kan kembali lagi ke dirinya ya. Benar. Nah, kehancuran ini nanti impactnya kalau perang dunia ketiga itu seperti apa ini? Efeknya itu seperti apa ini? Bisa digambarkan ini Mbak? Efeknya akan mengenai seluruh manusia atau terdampak kepada manusia, karena bisa dibawa dari angin dan menyebar ke seluruh dunia. Disitulah dampak manusia itu akan terkena. Bisa terdampak dari bahan peledak itu. Maka dari itu manusia di Nusantara ini haruslah bersyukur karena sudah dilindungi atau dijaga oleh leluhur-leluhur Nusantara yang ditugaskan oleh pemimpin akhir zaman. Jadi selama itu ada pemimpin akhir zaman, negara itu atau daerah itu akan selamat, itu bisa dikatakan seperti itu. Benar, karena beliau pemimpin akhir zaman itu
itu memberikan keberkahan tempat yang ditempatinya Itu atau wilayah yang ditempatinya. itu hanya sebatas wilayah itu atau memang meluas nanti sampai satu negara ini? Yang jelas yang sudah diberikan atau ditancapkan paku-paku seluruh sudut-sudut Nusantara itulah yang akan dijaga. Akan dijaga nggih. Benar. Nggih. Nah, Mbah, perang dunia ketiga itu apakah hanya perang bangsa manusia atau memang perang bangsa gaib juga? Yang jelas manusia dan gaib itu berperang di situ. Berarti nanti alam gaib juga huru hara dong kalau boleh dikatakan seperti itu ya? Yang jelas seperti itu. Karena itu peperangan antara pihak muslim dan non muslim. Ya. Nah, Mbah, kalau itu terjadi, kita sebagai anak cucu Nusantara di tengah hal itu, apa yang perlu kita lakukan ini, Mbah Anggor? Maka dari itu, sebagai penerus perjuangan Nusantara, itu haruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman ini yang selamat itu adalah manusia yang mana sering mendekatkan diri pada Allah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seperti itu ya, yang nantinya akan selamat ya. Nah, kalau mau menjadi bagian dari Imam Al-Mahdi, kan tadi mengatakan bahwa itu ada di Indonesia, apa yang perlu dilakukan? Kan juru selamat kan? Banyak. Harus berusaha memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan kepada pengikutnya, syukur-syukur ditemukan beliau. Bisa gitu ya Mbak ya? Karena pengikut pemimpin akhir zaman sudah tersebar di seluruh Nusantara ini. Ya. Semoga kita selalu dimampukan ya Mbak ya untuk hal itu. Nah, ada pesan lagi Mbak untuk kita? Berhati-hatilah di zaman ini. Memang ujian bagi umat muslim sangatlah berat. Karena semua itu dibolak-balikkan di akhir zaman ini. Kebenaran dianggap keburukan, keburukan dianggap kebenaran. Maka dari itu peganglah keimananmu, pertebalkanlah keimananmu, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terselamatkan. Amin ya rabbal alamin ya Pak. Semoga kita termasuk golongan yang terselamatkan ya Mbak. Ini juga Mbak dalam posisi menjaga Nusantara ini ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Anggoro sudah banyak menceritakan kepada kita semua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mohon maaf apabila selama tadi kita berbincang-bincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbak. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah ini Mbah untuk bisa kembali lagi ke tempatnya dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji yang sekarang ada maupun yang tadi dibawa, silakan untuk bisa dibawa ya Mbah. Selamat bertugas, semoga Allah menaikkan derajat Mbah dan juga kawan-kawan yang ada di sana Amin. Saya pamit undur diri. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah sahabat berpadepokan bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan sebenarnya skenario dari Perang Dunia Ketiga dan apa yang ditimbulkan terhadap Indonesia ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat berpadepokan bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi, mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.